Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi bersama gua Rahid Razis. Mohon maaf banget kalau gue udah lama nggak upload video, dan untuk merayakan 100 subscriber akhirnya gue bikin video lagi karena itu bener-bener nambah semangat gue untuk ngonten. Oke, di video kali ini gue mau menghadirkan satu cerita. Cerita ini benar-benar kalau orang sekarang tuh sebutnya viral ya. Viral banget di tahun 80-an awal, tepatnya di tahun 1981. Karena ini benar-benar menggemparkan Jakarta, bahkan Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke videonya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian subscribe biar gue tambah semangat lagi. Di like juga boleh, di komen juga boleh. Dan sebelum itu gue sekali lagi ucapkan terima kasih atas orang-orang yang atas kalian yang udah ngeklik video ini, udah nonton videonya. Terima kasih banyak. Oke, ini dia ceritanya. Nah, jadi teman-teman, semua cerita ini tuh bermula pada pagi hari di tanggal 23 November 1981. Jadi ada dua orang petugas keamanan, itu bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna. Suryadi dan Ade ini merupakan satpam yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi. Nah, di pagi itu saat mereka lagi bertugas, mereka tuh menghirup aroma amis bangkai yang entah dari mana nih. Terus mereka carilah sumbernya, dan mata mereka tuh langsung tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak di trotoar jalan, gak jauh dari jembatan penyeberangan. Nah, Suryadi sama Ade ini nyamperin lah tuh kardus. Tapi begitu udah makin deket, firasat mereka nggak enak. Makanya mereka nggak berani lah buka kardus-kardus itu. Alhasil mereka ngelaporin temuan kardus itu ke polisi yang lagi ngatur lalu lintas. Tapi polisi itu nggak langsung gercep gitu, alias gerak cepat. Ya karena mereka lagi fokus ngatur lalu lintas di Jalan Setiabudi ini. Karena macet kan pagi-pagi. Nah, nggak lama setelah itu mungkin ya si dua satpam ini tuh kayak ya udahlah gitu, dibiarin aja. Terus ada dua pemulung nih lewat nih. Ya namanya pemulung pasti gembira dong kalau lihat kardus gitu kan. Pikiran mereka bisa dijual atau dikiloin. Nah, pas pemulung ini ngangkat kardus-kardus itu, mereka heran, loh kok berat gitu loh. Akhirnya demi menjawab rasa penasaran, mereka berdua bukalah kardus itu. Kardus yang pertama dulu nih, dan mereka tuh kaget banget karena ngelihat ada potongan kepala dan tulang belulang manusia di dalamnya. Sementara saat mereka buka kardus kedua, isinya tuh potongan daging dan organ tubuh manusia itu gitu. Nah, teriak histeris dong nih kedua pemulung ini, sampai-sampai ngundang keramaian orang yang lagi lalu lalang di situ. Nah, polisi-polisi yang tadi dilaporin sama dua satpam ini ngehampirin mereka dong. Pas mereka dengar dari orang-orang yang berkerumun di situ tuh soal isi kardus yang katanya potongan tubuh manusia, ya mereka nggak percaya. Mereka pikir mungkin itu sapi kali atau daging hewan lah gitu. Tapi mereka kaget nih pas bener-bener ngeliat langsung ke dalam kardusnya. Nah, langsung riuh ramai dong di situ. Akhirnya ya untuk mengevakuasi si dua kardus itu, dibawalah itu dua kardus ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Nah, besoknya nih publik digemparkan nih melalui headline berita di koran. Ya, gemparnya karena orang-orang mikirnya ini tuh kasus mutilasi pertama di Indonesia gitu, karena bengis banget, sadis banget. Padahal sebetulnya ya sebelumnya tuh udah ada kasus-kasus lain, kasus-kasus mutilasi lain yang mungkin nggak tershow up aja ke halayak. Tapi dari fakta-fakta yang ada, gue yakin sih guys, kasus ini tuh pasti jadi salah satu kasus mutilasi yang benar-benar paling mengerikan yang pernah ada di Indonesia. Kasus ini tuh bahkan sampai dinamai kasus Setiabudi 13, yang artinya ditemukan 13 potong tubuh manusia tanpa identitas di Jalan Setiabudi. Nah, sesampainya itu jasad di RSCM, dokter ahli forensik senior yang mengotopsi jasad potongan-potongan itu tuh bernama almarhum dokter Abdul Munim Idris. Nah, beliau ini menyatakan dari potongan-potongan tubuh itu sudah menandakan bahwa pelaku pembunuhnya nih udah bener-bener parah banget. Ini jahatnya udah parah banget. Bahkan si pembunuh ini tuh gak hanya motong tubuh-tubuh aja ini gitu loh, tapi juga sampai misahin daging dari tulang-tulangnya, sampai tulang-tulangnya itu bersih gitu loh dari daging. Nah, pernyataan dokter Munim Idris yang pernah diundang di acara Mata Najwa pada 18 September 2013, ini tuh beliau bilang, yang uniknya wajahnya tuh gak diapa-apakan, telapak tangannya masih ada, telapak kaki masih ada, selebihnya itu ya seperti kambing guling disayat-sayat ratusan potong. Kemudian paru, hati, dan limpa ini tuh masih utuh. Nah, kalau mayat itu tadi ditemukan pada 23 November,
Perkiraan pembunuhan ini terjadi tuh pada tanggal 21 November, 2 hari sebelum ditemukan. Nah, menurut keterangan juga, pelaku memotong korban itu menggunakan gergaji besi. Nah, setelah diotopsi, identitas korban itu diperkirakan berusia antara 18 sampai 21 tahun. Pria ya, tinggi badan 165 cm, tubuhnya agak gemuk dan tegap, terdapat tai lalat di wajah. Korban memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Nah, seluruh keterangan Dr. Munim Idris ini tuh dibukukan nih dengan judul Indonesia X-File yang terbit pada Juni 2013. Korban dimutilasi ini lebih sebetulnya dari satu orang. Maksudnya yang mutilasi korban ini tuh lebih dari satu orang. Sebab menurut Dr. Munim Idris, mengerat tulang dan mengelupas mayat itu bukan pekerjaan mudah, sob. Saat itu tuh polisi tuh menduga pembunuhan keji itu tuh dilatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan itu tuh cepat tersiar gitu loh. Tapi anehnya sidik jari tuh nggak ada, mukanya ada, masih utuh, tapi nggak terungkap sampai sekarang. Nah, tim forensik saat itu sepakat nih bahwa pelaku ini tuh sangat ahli. Sebagai gambaran, ahli forensik profesional yang terlatih pun membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Tapi pelaku ini tuh diduga membutuhkan waktu 3-4 jam saja gitu loh. Sampai untuk motong-motongnya itu ya, sampai untuk misahin daging sampai tulangnya juga. Nah, petunjuk lainnya, kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban adalah bekas bungkus buku. Jadi dalam plastik itu juga tertera nama sebuah toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya adalah plastik supermarket yang ternyata dekat dengan Pasar Baru. Di dalam kardus juga ada nih 3 eksemplar koran terbitan sore 19 Agustus 1981. Koran itu tuh masih terlihat rapi kayak belum pernah dibaca. Namun dengan petunjuk ini tuh polisi tetap nggak berhasil nemuin pelakunya gitu loh. Bahkan sampai sekarang 40 tahun lebih kemudian kasus itu tuh nggak pernah terungkap. Belum ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi ini. Bahkan identitas korban pun nggak terungkap meski udah ditemuin nih petunjuk pada tubuh korban. Sebenarnya saat itu ada ratusan orang yang ngelapor kehilangan anggota keluarganya. Tapi sayang, dari ditemukannya mayat itu sampai 26 November nih, beberapa hari setelahnya, itu keluarga orang hilang yang melapor polisi itu nggak memiliki data yang cocok dengan korban mutilasi ini gitu. Nah, keesok paginya tulang belulang dan daging serta organ tubuh korban ini tuh ya dimakamkan di pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai detik ini kasus itu masih menjadi misteri. Apakah si pembunuhnya masih hidup dan siapa juga orangnya kan nggak ada yang tahu. Dan siapa juga korban mutilasi ini tuh identitasnya nggak diketahui sama sekali. Jadi ini tuh benar-benar kasus yang sangat misterius banget. Oke guys, segitu aja informasi yang bisa gue kasih, cerita yang bisa gue kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah-salah mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang pasti subscribe ya, ditonton video-video yang lain ya, meskipun kualitasnya mungkin belum bagus-bagus amat, tapi gue akan terus bersemangat dan mengoreksi diri untuk terus bisa menyuguhkan sajian-sajian yang menarik dan menghibur. Oke, sekian dari gua Rahid Razis. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.